Lihat lah ya. Iya nih. Bisa lihat. Oh nggak pernah, bener deh. Musical.ly. Oh berarti itu dia sejenis kayak TikTok juga platformnya atau kayak gimana? Cuman kayak ini tuh kayak lip sync gitu loh. Lip sync lagu, video lip sync itulah. Dulu tuh apa namanya ya? Duh gue lupa lagi. Halo guys, balik lagi di Kupas Tuntas. Mas, Apa nih? Ini keren nih, War. Alat-alat tuh, iya dong. gokil ada kayak gini. Kita nggak mau stuck di situ aja mas. Oh gitu. Kita harus maju gitu. Gokil. Ini ada lighting nih. Lighting baru, ya kan, stand mic. Oh gokil. Ya. Ini gue salut sama perkembangannya. Waduh, keren, ini cuman keren. buat YouTube kita doang nih. Bener. Nggak di YouTube yang lain ya? Nggak di YouTube yang lain. Nggak dipinjemin ke yang lain? Nggak boleh dong. Iya, sewa ya. Sewa aja. Oke. Yang penting kan cuan. Betul. Hari ini mau ngapain kita? Mau bahas itu kan kemarin mas, part 2. Oh TikTok. TikTok. Gue Iya. pakai ngejanjiin sih ya. Ngejanjiin sih. Jadi kan saya harus riset buru-buru kan. Betul. Jadi TikTok part 2 nih udah lu rekap pengen ngebahas apa gitu. Jadi tuh ada fakta unik nih mas. Apa tuh? TikTok part 2 tuh. Oke. Perjalanan TikTok. Oke. Dari awal nol banget sampai sekarang yang udah tenar. Berarti lu udah recap perjalanannya Iya, gimana, perjalanannya dulu gimana. TikTok kayak gimana gitu ya. Perjalanan. Gue jujur megang TikTok juga baru 2 tahun terakhir. Seriusan mas. Iya. Mungkin setahun terakhir kali. Pas pandemi. Gue juga nggak megang karena menurut gue Ya masih nggak bisa dipegang juga sih. nggak, maksudnya aplikasinya gak gue lihat gitu. Cuma belakangan ini gue baru lihat gitu kan, amati oh ternyata dia sistemnya kayak gini gitu. Nah gue abis itu setelah ya sebelumnya itu gue nggak benar-benar nggak megang sama sekali sih. Dulu kan lebih hype Instagram kan. Ya Instagram, YouTube apalagi gitu kan. Nah iya. Jadi TikTok tuh sama sih nggak mainnya juga pas pandemi sih. Iya pas pandemi. Iya kan? Ya, pas pandemi mungkin udah bingung kali ya. Bingung. Gue lebih ke stres sih waktu pandemi. Nah iya. Gaji potong. Ya jadi aduh makin rumit lah pokoknya tuh. Jadi apa nih? Gimana sejarahnya War? Ada apa? Jadi kan saya kemarin sempat riset nih si TikTok ini kan. Jadi awal pertama kali nama TikTok itu apa sampai perjuangan dia masuk ke Indonesia sampai setenar sekarang gitu kan. Oke. Lu ceritain coba gimana nih awalnya. Kemarin ya kalau saya riset nih. Jadi TikTok itu sebelumnya namanya Douyin. Oh bukan Toktik. Bukan Toktik. Apalagi Tok. Do. Saya nggak bisa bahasa Mandarin. Oh itu bahasa Mandarin. Iya. Douyin gitu. Douyin. Ya nanti mungkin tulisannya bisa Iya, ditulis lah ya. Bisa ditulis lah. Ya oke. Cuman pengucapannya aja saya nggak bisa gitu. Oke. Tulisannya Douyin. Douyin. Oh oke, apalagi gue juga nggak Mungkin ada kita nih. harus ngundang translator. Lu kan Chinese kan, masa lu nggak bisa? Iya mas, saya Chinese Tangerang Oh, ya nggak ya bisa udah. ngomong Mandarin gitu kan. Oke. Dulu namanya Douyin. Iya. Nah, terus kemudian Nah si waktu itu si Douyin itu maksudnya aplikasinya? namanya aplikasinya Ya. ya. Dulunya itu PT-nya itu maksudnya perusahaannya yang melahirkan si Douyin itu si ByteDance. Sampai Oke. sekarang juga ByteDance sih. Oke. Nah, jadi si Douyin itu pengen melebarkan sayapnya ke luar China. Oh, jadi dulu ini khusus di China Di aja. China ini namanya Douyin. Oke. Dia mau melebarkan namanya, mungkin kata Douyin itu susah kali pelafalannya. Oh, iya benar. Makanya dia upgrade ganti nama jadi TikTok. Oh, TikTok iya. kan simpel. Betul. TikTok. Iya. Tapi cerdas juga sih ngasih nama TikTok tuh kayaknya nggak susah untuk diucapin. Sampai dia melebarkan sayap. Nah, dia itu jadi ada apa namanya? Kompetitor lah. Oke. Dia mau masuk ke US, tapi itu kompetitor waktu itu. Apa kompetitornya? Musikali.y Musikari. itu. Sorry, Hah. salah ngucap. Musikali.ly. Oh, Dotalier. Oh iya. .ly. Ya. Pernah lihat gak sih mas? Nggak pernah lihat sih gue. Nih, Jujur. yang logo kayak gini mas. Mana? Nanti mungkin yang lain lihat lah ya. Iya nih. Bisa lihat. Oh nggak pernah, bener deh. Musical.ly. Oh berarti itu dia sejenis kayak TikTok juga platformnya atau kayak gimana? Cuman kayak ini tuh kayak lip sync gitu loh. Lip sync lagu, video lip sync itulah. Dulu tuh apa namanya ya? Duh gue lupa lagi. Dub Smash. Dub Smash ya? Karena viral juga kan? Iya, yang kita ngedubbing musik gitu ya. Ya, kayak gitu juga kayak gitu. Kayak mungkin saya sih belum pernah pakai aplikasinya. Mungkin bisa kan? Bisa sejenis kayak gitu ya. mungkin.
Oke, terus? Nah, si Musical.ly ini ternyata dibeli sama TikTok. Oh, tadinya dia jadi kompetitor, sekarang dibeli sama dia. Oh, keren Jadi, juga. buat ngejangkau penduduk di US. Oke, berarti si Musical.ly ini, LY ini nggak ada lagi sekarang? Mungkin nggak ada ya, karena udah dibeli TikTok gitu Oke, kan. terus? Jadi si Musical.ly ini udah dibeli TikTok, terus si TikTok menggait pengguna di US. Oke. Pasarnya gitu ya, lah ya, US cuma ya. Dan dia setelah itu masuk ke Indonesia. Di Indonesia banyak pertimbangan. Apanya tuh? Sempat mau diblokir kan? Oh iya. Atau udah diblokir belum sih? Waktu itu. Gak ngerti gimana kelarnya ya, tapi intinya TikTok cabut aja kayak nggak ada dulu gitu. Nggak ada kan. dulu ya. Cuman kayak pembatasan-batasannya waktu itu udah mulai agak gencar ya. Mungkin TikTok udah terlalu brutal gitu. Jadi hampir semua konten bisa masuk, nggak ada filternya gitu kan. Jadi mungkin itu yang jadi penyebabnya dulu. Tapi akhirnya kan bisa masuk kan, karena si TikTok udah memfilter konten yang kurang etis lah. Ya, betul. Kalau dulu mungkin terlalu bebas. Ya, betul. Dulu mungkin diblokirnya bukan karena bawa TikTok ya, tapi karena konten-konten yang mungkin dirasa tidak sesuai dengan budayanya Indonesia, sehingga waktu itu minta diblokir gitu. Cuman yang dunia dunia yang kita nggak bisa lihat itu, gue juga belum pernah lihat kayak gimana, separah apa gitu. Dan kita juga gunain TikTok pas udah rame aja nih. Ya betul. Gue bukan pengguna TikTok yang dari awal soalnya. Iya, bingung kan? Karena bukannya kerjaan kita gitu. Betul. Soal dulu stigmanya tuh agak lumayan negatif ya, banyak yang joget-joget gitu kan, banyak yang kayak gitu. Jadi lebih baik kita menghindari waktu itu. Cuma sekarang konten kreatornya gila-gila semua sih, gokil semua sih. Itu yang bikin TikTok tuh menarik karena dia bisa mengedukasi kan. Betul. Konten kreatornya pun banyak yang mengedukasi gitu kan, hiburan lah. Betul. Ya selain memang ada yang aneh-aneh ya kan, kayak orang mandi lumpur gitu kan, ada orang yang cuma yang nge-DJ doang misalkan gitu. Tapi nggak aneh sih kalau itu sih, lumayan. Mungkin ada orang yang butuh hiburannya kayak gitu. Tapi hiburan sangat variatif sih, apalagi yang live itu ya. Wah, gua salut sih sama orang yang bikin live 24 jam. Iya, 24 jam gitu kan. Oh, itu keren. Tapi kayak TikTok tuh apa ya? Menarik banget sih. Kadang juga saya kalau misalkan saya gabut nih, saya nonton TikTok itu kayak ngabisin waktunya lumayan lah. Karena nge-refresh kali ya. Ya. Karena pas kita swipe itu videonya beda-beda gitu mas, nggak yang monoton kayak joget-joget, nggak tiba-tiba ada yang challenge, ada yang game, atau ada yang kayak edukasi. Kadang juga saya suka cari tuh mas. Apa tuh? Masalah apa? Tips percintaan gitu kan di TikTok. Kirain tips kurangin berat badan. Itu ada sih sebenarnya. Cuman nggak masuk ke FYP-nya saya mas. Karena lu nggak mau dulu ya. Juga. Masih pengen cinta dulu ya. Enggak. Jadi kayak edukasi tentang cuan, saham. Oh iya banyak kayak gitu. Makanya ya sekarang udah banyak positifnya sih War. Jadi kita ngelihat TikTok bukan hanya dari segi yang joget-joget. Dulu benar-benar semua joget, tapi sekarang orang bisnisnya tuh di situ semua gitu. Jadi maksudnya ada orang yang memang sengaja live TikTok untuk satu dapat engagement juga gitu kan. Satu mereka punya program tersendiri di TikToknya sehingga orang mau masuk ke TikToknya dia gitu. Saya kemarin riset nih mas. Apa tuh? Influencer dengan follower terbanyak di Indonesia. Oke, di Indonesia. Lebih dulu ya. Siapa ya? Gue kenal nggak ya kira-kira ya? Mungkin ada yang kenal. Satu orang. Oh gitu, satu ada. Iya. Kalau gue nggak kenal, awas lo ya. Iya. Pasti kenal lah ini mah. Oke. Urutan ketiga dulu ya. Oke. Itu ada Notot 8. 8, ya. Mas? Enggak kenal gue. Nggak kenal. Apa itu? Dia apa? Cewek cowok? Cewek. Oh cowok. Kenapa? Cewek dong. Iya cewek kan. Oh iya cewek. Kok Notot 8 namanya ya? Kontennya kayak gimana dia? Kontennya sih kalau menurut saya agak random ya. Agak random. Macam-macam. Tapi dia dengan follower 16,7 M. Wow. Lumayan lah ya. Untuk TikTok mungkin ya lumayan. Ya. Karena kan kita buat dapat
kontennya dia nggak harus follow kan. Kalau TikTok kan di FYP-nya aja kan. Kemuncul gitu kan. Oke, yang kedua itu ada Cahya Nirin. nggak tahu gue. Nggak tahu juga. Mungkin keponakannya Mas gitu. Nggak ada yang namanya Cahya Nirin, nggak ada. Albert, ponakan gue Richard gitu. Ponakan gue rata-ratanya kayak gitu sih ya. Terus dia followersnya 18,7 Mas. 18,7. Wah, lumayan lah. Berarti itu endorse itu udah gede tuh pasti di dia tuh. Gede dong, si kenceng banget tuh. TikTok tuh endorse lumayan cukup gede karena mereka nyebarnya cepet gitu. Cuman nggak pernah muncul di saya tuh Mas. Ya mungkin bukan marketnya kita. Iya, ya. beda. Marketnya kita isinya ya itu. Enggak juga. Cuan. Iya cuan. Nah, terus apa lagi? Yang pertama pasti kenal kali Mas. Apa tuh? Atta Halilintar? Bukan dong. Dia Ricis. Oh dia gede juga. Gede. Oh ya kenal lah gue. Kenal. Berarti dia nomor 1 di Indonesia sekarang. Iya. Oh iya. Followernya 28,7. Jauh dong. Jauh dari yang lain ya. Benar. Oh, oke. Menurut gue bagus. Bagus sih. Terus yang di dunia nih Mas. Oh ya di dunia ada lagi. Yang di dunia. Kemarin sempat riset juga. Si yang ketiga itu ada si Bella Poarch. Gak tahu gue. Sama, marketnya juga nggak masuk. Itu berapa dia followersnya? Dia 91,6 M. Wow, 91 juta. Iya. TikTok. Gila. Mungkin gue harusnya udah ngeliat kali ya. Tapi nggak aja kalau itu dia. Nggak aja kalau itu dia influencer gitu. Nah, betul. Mungkin ya. Swipe gitu kan. Nah, bule kan. Sering sih bule muncul di FYP gue. Bener. Yang kedua tuh ada si Charli D'Amelio. Apa siapa? Dia apa kontennya nggak tahu juga. Konten juga random juga sih. Oh gitu. Itu berapa dia? 146,8. 146,8 M. Wow. Lumayan. Ya, dia orang mana ya? US kan sih. Dari US ya. Oke. Terus lagi? Yang pertama mungkin Mas kenal. Nggak Pernah main bareng. Siapa? Kabilame. Oh ini si siapa namanya? Yang begini-begini ya. Yang gini-gini. Kabib ya. Iya gue tahu kalau. Simple gitu. Ya gue tahu dia. Nah ini dia muncul-muncul pas pandemi doang tuh. Iya. Nah, setahu gue dia emang orang gak ada Afrika kerjaan. Ya orang Afrika atau mana ya. Jadi 2 tahun ini dia langsung punya followers berapa banyak? 149,5 M. Oh iya. Itu dia sekarang udah tajir banget. Iya. Dulu katanya dia di PHK kan? Begini doang ya karena PHK terus dia bikin video. Bikin video yang begini yang simple malah langsung naik. Ya itu menarik sih. Siapa namanya tadi? Kabilame. Lame. Kabilame. Iya. Oh iya, Kabilame tuh iya dia. Coba kalau misalkan dia nungguin. Kenapa? Kabilama. Oh iya. Oke, bisa bercanda loh sekarang ya. Ya. Oke, itu dia termasuk yang apa ya? Yang beda ya, keluar dengan gaya berbedanya gitu kan. Iya. Jadi yang kayak cuma joget-joget. Ya, kan dia juga nggak ada lagu atau apa, dia cuman menyimpulkan ada orang yang ribet ya kalau nggak salah ya dari ngupas apa segala macam, sama dia cuman gini doang terus digituin gitu. Jadi orang mungkin interest banget ngeliat dia gitu. Makin kesini kontennya udah sama pemain bola lah, luar negeri gitu kan, sama artis-artis gitu kan. Wah lu keren. Makanya nasib orang nggak ada yang tahu ya. Emang rezeki udah ada yang ngatur gitu Mas. Betul. Nah terus itu semuanya ya? Itu semuanya. Wah gokil itu kalau dikumpulin semua jadi ini gimana tuh ya? Dia duit ya? Duitnya kenceng banget. Itu pasti endorse gitu. Sekarang kan memang followers itu memang sangat mempengaruhi ya. Karena kan audiens yang dibawa gitu kan. Kadang bisnis itu kan bukan masalah atau lu bikin konten itu bukan masalah apa yang mau dikasih kan, tapi ada brand yang mau masuk gitu kan. Ketika tahu konten kita kayak gini, kita berani bayar segini nih untuk iklan misalkan gitu. Jadi banyak para para pengiklan juga mengincar sekarang tuh ke influencer gitu kan. KOL. Betul, karena kenapa? Karena masanya jelas gitu kan. Misalkan lu yang Khabib kayak gitu kan, yang Khalib ya. Khabib lah. Itu kan dia pasti punya marketnya sendiri, audiensnya, umurnya segala macem, biasanya kontennya kayak gimana, jadi orang udah enak gitu kalau pengen ke ngiklanin sesuatu gitu. Jadi positifnya gitu. Jadi marketingnya makin luas gitu kan, cara bermarketnya makin luas gitu. Makanya kadang kita sekarang udah mulai agak ngelihat kok bisa ya kayak gini dibikin konten, ini kayak konten ternyata ujung-ujungnya plot twistnya ke arah
iklan misalkan gitu kan. Jadi yang kayak gitu loh. Ya sekarang jadi kreatif untuk marketingnya itu sangat penting gitu. Nggak terduga juga sih mas. Kita serius nonton video nih, ujung-ujung malah iklan gitu. Karena yang hard selling tuh sekarang udah nggak diminati gitu kan. Yang soft selling yang sekarang diminati dan harus dipakai sama bumbu-bumbu yang lebih unik gitu. Menurut gue TikTok salah satu yang bisa kesana lah gitu. Package untuk orang bisa nge-action market itu di TikTok lumayan bagus gitu. Apalagi sekarang udah ada TikTok Shop buat ngebantu UMKM kan. Betul. Kan kayak sekarang lu ke YouTube ya kan, lu misalkan ada iklan apa gitu kan kalau nggak bisa langsung eksekusi ya. Kadang kan kalau yang di TikTok karena dia live gitu kan, dia langsung bisa eksekusi di situ juga tanpa harus keluar platform mana-mana gitu kan. Kalau di YouTube lu klik link misalkan di bawah description, lu harus ketemu Tokopedia-nya dulu, Shopee dulu segala macam. Tapi kalau itu langsung di platformnya itu sendiri. Jadi jadi orang lebih lama di aplikasi itu gitu kan. Mantap nih bahasan kali ini mas. Oh gitu. Perlu part 3 nggak usah ya? Jangan dijanjikan. Tiba-tiba muncul aja gitu. Ya jangan lah ya. Iya. Pokoknya TikTok cukup lah ya. Cukup yang ya. ini ya. Apa lagi kita bahas lagi? Mungkin udah cukup kali mas. Cukup ya. Waktunya kita terbatas. Oke. Ya semoga bermanfaat ya War ya. Semoga bermanfaat. Oke. Nanti yang mau bahas apalagi yang mau kita analisa, yang kita mau riset terus kita bahas di sini boleh sih ya, nanti di apa namanya di komen aja ya, kira-kira mau bahas apa. Komentar. Ya, tolong ya. Dukung podcast. Ini bukan podcast ya, ini podcast juga nih. Sedikit kayak talkshow ya. Oh, kayak talkshow gitu ya, podcast. Kita sebenarnya agak ini ya Mas ya. Apa tuh? Bingung ya, bedain podcast atau apa gitu. Oh iya. Soalnya kita seru-seru aja iya, gitu. Ngobrol-ngobrol aja gitu ya. Oke. Kalau kata Abang Deddy Kobuzer ya, podcast tuh harus kayak ngobrol katanya. Bener. Biar gak pusing katanya gitu. Oke War, silakan ditutup nih, sampai ketemu lagi nanti. Jangan lupa like, subscribe video kita ya. Jangan lupa di-share juga, komen juga. Di komen juga. Di follow juga Instagramnya. Oh iya. Shadow Consultant. Benar. Oke. Nantikan video selanjutnya. Stay tune dan see you.